Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assiratan bikhir. Allahumma yassir wa la tu'assiratan bikhir. Allahumma yassir wa la tu'assiratan bikhir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kabar sebagaimana yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu terbagi kepada tiga. Ada kabar mutawatir, kabar massal, kabar mustafid, kabar populer, viral. Yang ketiga kabar ahad. Sekarang kita masuk ke kabar yang kedua, ini mustafid. Wa ida mustafidin wa huwa asy-syai'u an aslin. Kabar yang terbagi kepada dua adalah kabar mustafid. Kata lain daripada mustafid, kabar masyhur. Pendapat yang asah, masyhur dengan mustafid sama-sama dengan makna yang sama. Makna logawi daripada mustafid yang melimpah, populer, viral, masyhur, itulah makna daripada mustafid. Mustafid, wahwa definisi mustafid adalah yang tersebar, yang populer, yang masyhur, daripada satu asal. Ini yang masyhur namun ada sumber dasar. An aslin, yang tersebar di kalangan manusia. Kalau Syekh Zakaria tadi getamah bainan nas, an aslin, daripada satu sumber. Beda dengan hoax. Hoax berita populer, masyhur namun tidak ada sumber, tidak ada dasarnya. Misalnya ada satu tragedi disaksikan oleh satu orang, kemudian orang ini menyampaikan kepada semua orang sehingga terjadilah populer berita tersebut. Itu masyhur ataupun mustafid, tapi tidak dianggap mutawatir karena yang menyaksikan hanya satu orang. Wahwa indal muhaddisin ma zadat naqalatuhu ala thalathatin. Kabar populer ataupun kabar mustafid menurut ahli hadis, ini informasi-informasi kabar yang lebihlah kutipannya di atas 3. Periwayatannya lebih daripada 3. Menurut Imam Ad-Darqashi mengatakan bahwa dalam lingkungan ahli hadis yang dinamai dengan al-mustafid dan masyhur adalah informasi yang diriwayatkan oleh 3 orang lebih. Berarti 4, 5, 6 dan selebihnya. Bukan 3 orang, lebih daripada 3, 4, 5. Maka setiap informasi yang disampaikan oleh 4 orang, 5 orang, maka itu dianggap masyhur menurut ahli hadis. Tapi Syekh Zakaria Al-Ansari mengutip yang berbeda daripada Imam Darqashi. Maka yang masyhur, yang populer menurut Imam Ad-Darqashi, definisi tadi itu bukan definisi ahli hadis, tapi definisi ahli usul. Definisi ahli usul. Menurut Imam Darqashi, berita mustafid, kabar mustafid itu yang diriwayatkan paling kurang 3 orang. Kapan dianggap kabar mustafid? Menurut ahli hadis 3 orang. Kalau satu berita sudah diriwayatkan, diceritakan oleh 3 orang, maka dia mustafid ataupun masyhur. Menurut ahli usul lebih daripada 3. Maka kutipan yang tadi yang disampaikan oleh Imam Darqashi berbeda daripada yang populer di kitab-kitab yang lain. Paham ya? Jadi ini ada perbedaan kutipan. Sedangkan menurut fuqaha 2 paling kurang. Sekali lagi, kabar yang populer menurut fuqaha 2 orang sudah cukup. Menurut ahli hadis 3 paling kurang, menurut ahli usul 4. Baik ya. Jadi kalau kita baca kitab usul, standarnya berbeda dengan standar ahli usul. Kita baca dalam fuqaha, standarnya berbeda. Karena tujuannya beda juga. Fuqaha dengan ahli hadis dengan ahli usul beda tujuannya. Maka karena beda tujuan, beda standar. Baik. Wal ashbahu bi kalami Syafi'i fi syahadati biha an yasma'ahu min adadin yamtani'u tawatu'uhum 'alal kadhibi.
yang lebih serupa dengan kalam Syafi'i dalam memberi saksi. Saksi dengan apa? Saksi dengan berita yang populer. Itu bahwa didengar seseorang mendengar akannya berita daripada bilangan yang mustahil mereka sepakat terhadap berdusta. Jadi Imam Syafi'i dalam salah satu furu'nya menyampaikan bahwa ada orang yang naik saksi di peradilan. Apa kesaksian kamu? Apa kesaksian klaim kamu? Tuduhan kamu? Ini berita yang populer. Berita yang sudah populer. Bagaimana yang dimaksudkan berita yang populer? Berita yang disampaikan oleh bilangan yang sangat banyak. Yang tidak mungkin secara adat mereka berdusta. Istifadah. Ibarat Imam Syafi'i istifadah. Nah, Syekh Zakaria Ansari setelah menelusuri ungkapan Imam Syafi'i itu sebenarnya itu kata lain daripada mutawatir. Kata lain daripada mutawatir. Paham? Wal asbahu bi kalami Syafi'i fi syahadati biha. Biha itu istifadah. Makna istifadah ini adalah tasawi istifadah pada kalam ini dengan mutawatir. Maka sebenarnya keilmuan itu baru matang. Rata-rata suatu keilmuan itu baru matang abad 7 Hijriah. Tanda kematangan satu ilmu, istilah itu sudah disepakati. Istilah itu sudah istikrar. Adapun sebelum abad ke-7 ataupun abad 5-6 itu istilahnya berbeda-beda. Antara satu ulama dengan ulama yang lain berbeda istilah walaupun tujuannya sama. Paham? Maka tangkih yang memeriksa mazhab, yang menelusuri mana yang lemah, mana yang kuat, itu rata-rata mulai abad 7, 6, 7, 8, 9. Dan lahirnya Imam Nawawi Rafi'i sebagai yang menganalisa mazhab secara keseluruhan dalam fikih Syafi'i, abad ke-7, 8. Kemudian Imam Ar-Razi, abad ke-7, awal abad ke-7. Imam Al-Amidi. Dan begitu juga tokoh-tokoh yang lain dalam selain ilmu kalam, usul, dan fikih. Kenapa dimulai dari abad ke-7? Karena di abad ke-7 dunia Islam sudah tetap. Dalam arti sebelumnya itu ilmu hasil dari reaksi sosial. Kan sebelumnya kan nggak ada kitab fikih. Kita bahas fikih misalnya, nggak ada satu kitab fikih di masa para sahabat tabi'in. Yang ada adalah perbincangan. Perbincangan di kalangan masyarakat yang mana masyarakat itu punya rujukan. Ada rujukan masing-masing yang diturunkan mulai dari generasi sahabat. Sahabat punya anak didik, kemudian anak didik ini menjadi rujukan. Kemudian tabi'in punya anak didik ini dijadikan rujukan. Itu pada dasarnya sertifikasi ilmu, pakar. Jadi dulu orang untuk mengenal pakar ada rekomendasi dari gurunya, endorse dari gurunya. Oke? Nah, ilmu hanya terjadi perbincangan, terjadi dialog. Kemudian dirumuskan oleh para ulama. Jadi dasar ilmu apa dari mana? Dari alam realita. Ya kan? Perbincangan. Kemudian Imam Syafi'i mencari titik temu antara pendapat-pendapat yang sudah tersebar ini. Akhirnya hasillah usul fikih, hasillah fikih. Baik. Kemudian ilmu ini didialogkan, dibicarakan, dibahas oleh para murid-muridnya. Kemudian terjadi gesekan, perdebatan dengan mazhab yang berbeda. Syafi'i saat itu sangat punya kritikan yang keras dengan mazhab Hanafi. Kemudian kritikan fikih Syafi'i hingga sampai di umur yang matang. Di umur yang matang ini, fikih Syafi'i sudah berpindah ke kitab yang sangat matang. Dikaji kitab. Dikaji. Dampak dari ini apa? Kitab yang dikaji jauh dari sosial. Dasar ilmu kan dari percakapan sosial. Paham? Sampai Imam Syafi'i dulu, saya masuk ke pasar, ada 1000 entah 100 masalah fikih terbuka. Terjawab dengan sebab saya masuk ke pasar. Kemudian setelah ilmu itu dibukukan, dikitabkan, dan didialogkan oleh para pelajar dalam kitab, maka ilmu itu hanya berada di kitab. Di luar dari kitab itu kita nggak mampu melihat realita dengan kacamata kita. Ya kan, kita banyak baca mantik. Bagaimana
mantik itu kita terapkan dalam perdebatan, cara berpikir dalam sehari-hari kita. Fikih hanya di kitab. Paham ya? Baik. Nah, apa yang saya mau sampaikan bahwa kalam di era generasi awal Syafi'i dan era-era setelahnya itu belum muharrar istilahnya. Belum ada yang disepakati ataupun ditetapkan. Maka walaupun ini istifadah, tapi maksudnya mutawatir. Qala Syekhani Abu Hamid wa Abu Ishaq. Abu Hamid ini adalah Abu Hamid Al-Isfirayini. Abu Ishaq juga Abu Ishaq Al-Isfirayini. Abu Hamid ini terkenal imam dalam mazhab Syafi'i yang mengarang kitab At-Ta'liqat. Ta'liqat Abu Hamid. Dan Abu Ishaq Al-Isfirayini beliau lebih dominan ke ilmu kalam. Abu Ishaq Al-Isfirayini ini adalah murid daripada Ibnu Furak. Generasi kedua daripada Imam Al-Asy'ari. Imam Al-Asy'ari punya murid. Murid ini punya murid diantaranya adalah Abu Ishaq Al-Isfirayini dan beliau seangkatan dengan Abu Bakar Al-Baqilani. Baik. Enggak, salah. Abu Ishaq Al-Maruzi, salah. Abu Ishaq Al-Maruzi. Abu Ishaq Al-Maruzi. Ini murid Ibnu Suraj. Tadi saya keliru. Inna aqallahu isnani. Sekurang-kurang daripada khabar mustafid itu 2. Paling kurang daripada khabar mustafid 2. Kalau ada 2 orang yang menceritakan satu berita, itu sudah mustafid menurut Abu Hamid Al-Isfirayini dan Abu Ishaq Al-Maruzi. Wa ja'alahul mawardiyu wa ruyaniyu aqwal akhbari. Dan Imam Mawardi menjadikan akan kabar mustafid dan oleh Royani akan kabar yang paling kuat. Sekuat-kuatnya kabar. Imam Mawardi, pengarang kitab Ahkamul Sultan dan pengarang kitab Hawi Kabir. Dan Ar-Ruyani, pengarang kitab Al-Bayan. Al-Bayan dalam fikih Syafi'i. 2 ulama ini menganggap kabar yang paling kuat adalah kabar mustafid. Nah, kemudian Syekh Zakaria Ansari menyampaikan zahirnya apa? Mutawatir juga ini. Zahirnya mutawatir. Jadi istilah saat itu istifadah ini terbenar kepada mutawatir. Baik. Qala al-ustad. Ini baru. Kalau Abu Ishaq, kalau ada karinah fikih berarti Abu Ishaq Al-Maruzi, Abu Hamid Al-Isfirayini. Kalau ustad dalam kalam, dalam usul Ustad Abu Ishaq Al-Isfirayini. Yang generasi kedua daripada murid Imam Al-Asy'ari. Qala al-ustad, berkatalah ustad, dan kebanyakan ulama-ulama di masa itu yang hidupnya, yang populernya di Baghdad dan sekitaran Baghdad itu panggilannya ustad. Seperti Ustad Al-Kushairi, pengarang kitab Risalah Kushairiyah. Al-Ustad Al-Kushairi. Al-Ustad Abu Ishaq Al-Isfirayini. Karena di Persia, orang yang punya ilmu, orang yang ilmunya tinggi itu namanya dipanggil dengan ustad. Karena makna ustad dari bahasa Persia, arti daripada ustad adalah pemilik ilmu. Oke ya, ini disampaikan dalam kitab Syarah Ayyuhal Walad. Asal kata daripada ustad. Wahwa, dan makanya di Timur Tengah ustad itu profesor. Kemudian karena orang kita mau gelar seperti gelar ulama-ulama besar ya dipanggil ustad juga. Tapi dengan standar yang sangat rendah. Akhirnya orang yang dipanggil ustad itu standar ilmunya ya ustad hafal Quran, tahsin Al-Quran. Ya yang biasalah. Ya kan? Yang menggampung tungku, yang klasik-klasiknya tungku. Maka lung di awal-awal lung urun ustad. Teruk kira ustad pakai ustad lu. Kau ustad lu. Karena dalam pikiran lung ustadnya adalah purno Quran, purno TPA. Kah? Qala al-ustad wa hawa yufidul ilman nadariyah. Dan khabar mustafid menghasilkan pengetahuan yang pasti. Ingat kalau itlak ilmu dalam kalam, dalam usul itu ilmu yakin. Ilmu ya. Tapi secara nadari.
proses pikiran. Yakni khabar mustafid disampaikan oleh Abu Ishaq al-Isfaraini menghasilkan pengetahuan yang konkret yang pasti. Tapi setelah proses nalar. Setelah tidak seperti kabar mutawatir yang mana kabar mutawatir menghasilkan pengetahuan yang pasti langsung. Wa ila ahadin, kabar yang ketiga terbagi kepada yang ketiga ahad, kabar ahad. Yang biasa kita dengar hadis ahad, tunggal yang diriwayatkan secara individu. Wa huwa ma yahtamiluhuma. Hadis ahad adalah hadis kabar ahad adalah kabar yang ada kemungkinan kepada mutawatir dan kepada mustafid. Nah, ini agak bermasalah ibarat ini. Sebenarnya lawan daripada mutawatir, mustafid, ahad. Hadis kabar pada dasarnya terbagi dua. Mutawatir, ahad. Ahad itu ada dua model. Kalau yang tunggal namanya ahad, kalau satu orang. Kalau lebih dari dua orang, mustafid ataupun masyhur. Baik. Maka sekarang Syekh Imam Ad-Darqashi mendefinisikan bagaimana maksud yang dimaksudkan dengan kabar ahad adalah yang ada kemungkinan keduanya. Maksudnya apa? Secara bahasa, kabar ahad itu ada kemungkinan kepada mutawatir. Karena apa? Mutawatir itu kan step by step juga, nggak langsung. Satu orang dilihat, satu orang sehingga jumlah banyak dalam jumlah yang massal. Ada kemungkinan juga kan secara logawi. Bukan secara uruf. Baik. Oke, maka Syekh Zakaria Ansari menyampaikan apa? Wa ihtimaluhu lil mutawatiri ihtimalun lughawiyyun la urfiyun. Kemungkinannya ahad bagi mutawatir itu ihtimal lughawi bukan uruf. Baik. Sawa'un naqalahu wahidun am jam'un. Baik sama dikutip akannya kabar oleh satu orang ataupun satu kelompok. Jadi kabar ahad adalah kabar yang disampaikan oleh baik satu orang ataupun lebih daripada satu orang. Maka definisi ahad terbenar kepada masyhur. Maka kadang-kadang kitab hanya cuma membagikan kabar kepada dua. Mutawatir masyhur. Paham? Ataupun mutawatir ahad. Ahad itu terbenar kepada masyhur. Baik. Wa yajibul amalu bihi, dan wajiblah beramal kita ataupun dijadikan pedoman dengannya kabar ahad. Disampaikan dalam syarah baik dalam persoalan fatwa, dalam kesaksian dan dalam persoalan agama dan dunia. Kita tanya hukum, masyarakat tanya hukum, cukup satu orang sudah cukup. Ada seseorang menanyakan satu hukum pada seorang ulama. Maka ulama kan hanya menyampaikan saja kabar. Pendapat ini dalam mazhab Syafi'i begini. Hukumnya halal misalnya. Kan itu kabar. Kabar. Sudah cukup. Itu nggak menghasilkan keyakinan. Tidak menghasilkan paling tergantung kalau ini terlalu alim dan soleh ya kalabatud ban. Tapi dalam persoalan agama dan duniawi boleh kita beramal dengan ahad. Bukti yang paling kuat, Nabi dulu mengutus para sahabat seperti Mu'ad bin Jabal dan beberapa sahabat yang lain ke penjuru dunia. Hanya satu orang, dua orang. Yang mana masyarakat menjadikan rujukan kepada dua orang ataupun bahkan satu orang. Maka boleh beramal dengan informasi satu orang. Baik. Bahkan dalam misalnya kita sakit, pergi ke praktek. Kemudian dokter mengatakan kamu sakit begini. Itu kan ikhbar, memberitahu bahwa kepada kita mengalami sakit A misalnya. Dugaan kuat kita percaya dan kita mengamalkan dengan yang disampaikan oleh dokter tadi. Wala yufidul ilma 'alal asahi fihima, dan tidak menghasilkan ilmu berdasarkan pendapat yang asah pada keduanya, yakni pada wajib beramal dan tidak menghasilkan ilmu. Ini pendapat yang asah, wajib beramal dengan kabar ahad, dan tidak menghasilkan ilmu. Maka kabar ahad tidak boleh dijadikan landasan ataupun dalil dalam persoalan akidah. Dalam persoalan akidah tidak boleh hadis ahad dijadikan sebagai dalil.
Nah, dan tidak menghasilkan ilmu. Ilmu ini ilmu pengetahuan yang pasti. Wa khalafa dhahiriyatu wa ghairuhum fisani. Dan tidak diterima oleh kalangan dhahiriyah, mazhab dhahiriyah, dan selain dhahiriyah pada kedua. Ada dua tadi kan, wajib beramal dan tidak menghasilkan ilmu. Tidak menghasilkan ilmu. Dhahiriyah mengatakan, iya kita sepakat hadis ahad wajib beramal. Tapi saya tidak terima hadis ahad tidak menghasilkan ilmu. Menghasilkan ilmu menurut Dhahiriyah dan selain Dahi. Wal Jubaiyu wa Abu Husain. Wa Abu Husain. Taib. Dan Al-Jubai. Al-Jubai yang masyhur adalah ayah tirinya Imam Al-Asy'ari. Al-Jubai itu pemimpin mazhab Mu'tazilah yang punya alirannya sendiri sehingga digelar dengan Al-Jubaiyah. Pengikut-pengikut Al-Jubai digelari dengan Al-Jubaiyah. Dan anak Al-Jubai dikenal dengan Abu Hashim. Abu Hashim dengan Al-Jubai kalau menurut Imam Ar-Razi dua tokoh besar dalam Mu'tazilah. Al-Jubai itu dikenal melebarkan pembahasan Mu'tazilah dan merincikan pendapat Mu'tazilah secara mendalam. Jadi tahqiq wa tadqiqnya Mu'tazilah adalah Al-Jubai. Tapi kalau pendalaman nalar anaknya lebih kuat ketimbang Al-Jubai menurut Imam Ar-Razi. Paham? Jadi Imam Ar-Razi menganalisa bahkan karya-karya lawannya sendiri. Wa Abu Husain Al-Basri. Abu Husain Al-Basri murid daripada murid Al-Jubai. Jadi Al-Jubai punya murid yang terkenal yang bernama Al-Qadhi Abdul Jabbar. Qadhi Abdul Jabbar. Nah, salah satu referensi yang masih ada yang membahas Mu'tazilah secara tuntas karya Qadhi Abdul Jabbar. Qadhi Abdul Jabbar. Ini murid daripada Al-Jubai. Baik. Generasi Imam Al-Asy'ari. Kalau kita memilih pendapat bahwa Imam Asy'ari pernah Mu'tazilah. Qadhi Abdul Jabbar ini punya murid. Di antara murid-murid beliau yang paling cerdas adalah Abu Husain Al-Basri. Abu Husain Al-Basri. Ini disampaikan oleh Imam Ar-Razi. Ajallu talamizihi. Murid yang paling pintar daripada Qadhi Abdul Jabbar, Abu Husain Al-Basri, pengarang kitab Al-Mu'tamad dalam usul fikih. Abu Husain Al-Basri ini salah satu tokoh Mu'tazilah yang dijadikan rujukan oleh Imam Ar-Razi dalam usul fikih dan dalam ilmu kalam. Kan ada usul fikih itu, kitab usul fikih yang kita baca sekarang, itu dasarnya 4 kitab. Al-Burhan, Al-Mustasfa, Al-Burhan, Al-Umad. Al-Mu'tamad karya Qadhi Abu Husain Al-Basri, Al-Umad karya Qadhi Abdul Jabbar. Bahkan Imam Ar-Razi menyampaikan kalau orang objektif membaca karya Abu Husain, maka dia akan mengakui bahwa Abu Husain sangat pintar orangnya. Dalam usul fikih, Imam Ar-Razi alimnya bukan cuma lewat kitab Al-Burhan Imam Haramain, Al-Musarfa karya Ghazali, juga lewat karya Mu'tazilah Abu Husain Al-Basri, dan beliau sangat memuji Abu Husain Al-Basri. Sangat memuji. Lihat. Kalau dulu baru mengenal Mu'tazilah lewat kritikan-kritikan, mungkin kalau ada ulama mengutip dan menguatkan pendapat Mu'tazilah itu nggak mungkin. Karena Mu'tazilah dimanapun pendapat yang ada Mu'tazilah kita wajib berbeda. Jadi tolak ukur bukan lagi kebenaran, tapi tolak ukur adalah kelompok. Kita wajib berbeda. Seperti sekarang kita wajib berbeda dengan Wahabi, walaupun yang disampaikan oleh Wahabi itu benar. Paham ya? Baik. Wa khalafa dhahiriyah wa ghairuhum wal Jubaiyu wa Abu Husain. Abu Husain udah kenal kan tadi, Abu Husain Al-Basri pengarang kitab Mu'tamad. Dan sebenarnya itu wa Ibnu Labban, ada waw sebenarnya pada dasarnya. Ibnu Labban, Ibnu Labban itu ulama ahli sunnah Syafi'i, murid daripada Abu Hamid Al-Isfiraini, dan dalam fikih beliau mengambil ilmu fikih
dari Abu Hamid Al-Isfiraini. Dalam ilmu kalam beliau murid daripada Abu Ishaq Al-Isfiraini, Ibnu Labban. Fil awwali. Tadi apa? Zahiriyah dan selain Zahiriyah setuju dengan yang pertama, wajib beramal dengan ahad. Tidak setuju dengan poin yang kedua, bahwa ilmu tidak menghasilkan, ahad tidak menghasilkan ilmu. Bagi mereka menghasilkan. Sedangkan menurut Al-Jubai dan Abu Husain Al-Basri dan Ibnu Labban, orang ini sama, sepakat pada poin kedua. Tidak sepakat pada poin yang pertama. Nah, apa poin yang pertama? Wajib beramal dengan hadis ahad. Menurut kami enggak wajib, enggak boleh. Nah, di sini sesuaikan dengan Mu'tazilah kan? Ibnu Labban sesuai dengan Al-Jubah. Biasa. Oke ya. Waqila in ihtafat bihil qara'inu afadal qat'an wa illa falah. Dan jika ada yang mengatakan, jika disertai dengannya hadis ahad oleh karinah-karinah, niscaya hadis ahad menghasilkan kepastian. Dan jika tidak disertai dengan karinah, maka tidak menghasilkan kepastian. Dan Imam Syekh Zakaria Ansari mengatakan bahwa ini yang asah. Taib. Jadi hadis ahad misalnya disampaikan oleh satu orang, tapi ada karinah. Misalnya ada satu orang, misalnya ada seorang ibu yang menyampaikan bahwa anaknya baru meninggal. Dia menjerit. Kemudian kita lihat tingkahnya, wajahnya, ini tak mungkin berdusta. Maka hasil keyakinan. Walaupun satu orang, kenapa? Bukan karena ahadnya, tapi karena ada karain. Maka karain itu sangat menentukan kata dan tidak kata. Oke? Dan jika tidak ada karain, maka informasi tunggal ataupun yang masyhur itu tidak menghasilkan kata. Wa min thamma ikhtara Ibnu Salahi ka ghairihi takhsis al-qat'i bi ahadisil sahihaini li karinati talaqqiyal ummati bil kabuli. Dan karena ini, wa min thamma, karena apa? Kalau ada karinah, maka walau informasi yang disampaikan oleh satu orang, dua orang, tiga orang itu bisa menghasilkan kepastian. Dipilih oleh Ibnu Salah dan selain Ibnu Salah akan mengkhususkan kepastian dengan hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kenapa? Karena ada karinah. Karinah penerimaannya umat bagi sahihain dengan kabul. Ini pada dasarnya pendapat Abu Ishaq Al-Isfiraini dan dipilih oleh Ibnu Salah. Dasar pendapatnya siapa? Abu Ishaq Al-Isfiraini. Abu Ishaq Al-Isfiraini menyampaikan begini. Kalau karinah itu menjadi tolak ukur akan kepastiannya satu informasi, maka hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu juga pasti 100% pasti kebenarannya. Kenapa? Karena umat sudah menerima Sahih Bukhari. Bukan karena kan dalam Sahih Bukhari ada informasi yang diriwayatkan hanya satu orang, dua orang, tiga orang. Ahad kan? Ahad. Tapi ada karinah. Umat sudah menerima, lintas zaman umat menerima hadis Sahih Bukhari dan hadis Sahih Muslim. Maka kebenaran, keabsahan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim 100%. Ini pendapat Abu Ishaq Al-Isfiraini dan dipilih oleh Ibnu Salah. Paham? Karena umat sudah menerima. Paham ya? Baik. Maka kita sudah selesai menjelaskan cara mendapatkan pengetahuan lewat informasi, lewat kabar. Sekarang kita masuk ketiga, alternatif ataupun sumber yang ketiga yang manusia mendapatkan pengetahuan lewat rasionalitas, lewat berpikir. Kita bisa meraih suatu pengetahuan lewat berpikir. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan berpikir? Saya tidak lagi menulis di situ. Yang dimaksudkan berpikir adalah i'tibar. Apa itu i'tibar? Coba kita baca. Wan nadaru al-i'tibaru.
Nazar adalah iktibar, mengambil iktibar. Iktibar itu apa definisinya? Karena iktibar belum jelas. At-ta'ammulu fi halil manzuri fihi liyu'rafa hukmuhu. Liyu'rafa hukmuhu. Baik. Berpikir, apa yang dimaksudkan dengan berpikir? Bernalar. Berpikir adalah menganalisa. Baik. Menganalisa keadaan sesuatu fi hali, menganalisa pada keadaan sesuatu yang dipikirkan. Al-manduri fi, sesuatu yang dipikirkan. Untuk apa? Untuk diketahui akan hukumnya sesuatu yang dipikirkan. Misalnya kita sedang memikirkan tentang alam semesta. Nalar apa yang dimasukkan nalar? Nalar adalah menganalisa alam semesta. Alam semesta berarti mandur fi. Yang kita analisa bukan alam semesta, tapi kondisi alam semesta ini. Untuk apa? Untuk kita simpulkan apa hukum daripada alam semesta. Mana hukumnya apa? Apakah dia nanti hudus? Apakah dia kadim? Misalnya kita ingin menganalisa kenapa 2025 seluruh pondok di Aceh mengalami penurunan santri. Misalnya. Berarti objek yang kita pikirkan, yang kita analisa adalah daya. Maka daya itu manzur fi. Kondisinya yang kita kaji. Hal manzur fi. Untuk apa? Untuk kita dapat satu kesimpulan. Paham? Liyu'rafa hukmuhu, untuk dapat satu natijah. Taib ya, definition berpikir. Wa huwa yufidu dhan wa kadha yufidu ilma alal asahi. Berpikir itu menghasilkan dugaan, dan begitu juga berpikir menghasilkan keyakinan berdasarkan pendapat yang asah. Baik. Jadi memang kita mengakui bahwa berpikir itu tidak selalu menghasilkan keyakinan. Karena berpikir juga kadang-kadang menghasilkan dugaan. Asumsi, menghasilkan asumsi. Tapi asumsi itu tarafnya di bawah. Waham itu. Waham. Sedangkan dhan derajatnya lebih tinggi daripada asumsi. Baik. Nah, kenapa ada kait alal asah? Karena ada 5 kelompok yang berbeda dengan persoalan ini. Pertama, Sumaniyah. Sumaniyah mengatakan berpikir itu tidak menghasilkan satu kesimpulan yang pasti. Yang bisa menghasilkan kesimpulan yang pasti hanya panca indera. Hanya data empiris. Adapun berpikir dengan rasional itu tidak menghasilkan satu kepastian. Untuk dulu Sumaniyah, sekarang orang-orang saintis, orang-orang liberal. Maka yang disampaikan oleh Guru Gumbul bahwa Tuhan tidak bisa dinalar karena bagi mereka nalar itu tidak menghasilkan satu kepastian. Maka perdebatan antara Ustaz Nuruddin dengan Guru Gumbul sebenarnya perdebatan metodologi. Karena berangkat dari metodologi yang berbeda. Maka beda kesimpulan. Kalau dulu Sumaniyah. Lihat, mazhab yang berkembang sekarang juga dulu pernah berkembang. Yang mengingkari bahwa berpikir secara rasional menghasilkan. Ada sebahagian yang lain. Sebahagian filsuf, kelompok yang kedua. Sebahagian filsuf. Kita tidak sepakat dengan Sumaniyah yang mengingkari bahwa berpikir secara rasional menghasilkan suatu kepastian. Cuman, berpikir itu menghasilkan satu kepastian. Tidak berlaku pada persoalan metafisika. Tidak berlaku pada persoalan metafisika. Manusia mampu berpikir secara tepat pada alam fisika. Tentang matematika, fisika, dan hal-hal yang lainnya. Fisik. Adapun di luar fisik, yakni metafisik, tentang ketuhanan. Itu tidak ada jaminan manusia tepat, benar. Dan untuk kesimpulan ini kita hampir setuju. Hampir setuju. Karena ulama kita berpikir menemukan adanya Tuhan. Itu karena bantuan data dulu Al-Quran.
dan hadis. Dan karena kita saking percaya bahwa Al-Quran dan hadis itu persis 100% benar, kita analisa lewat akal. Yuk kita pakai kacamata akal 100% tanpa ada bantuan data. Kesimpulannya sama seperti kesimpulan Al-Quran dan hadis. Taib. Ini sebahagian filsuf. Dan Immanuel Kant. Jadi metodologi yang berkembang di dunia kampus dan di dunia barat itu pada dasarnya jasa Immanuel Kant. Immanuel Kant filsuf yang sangat terkemuka dan dia adalah bapaknya filsuf. Dia menulis satu buku Naqdu Aqlil Khalis, kritik akal. Bahwa apa? Akal dalam persoalan metafisika tidak berfungsi. Maka untuk mencari Tuhan dengan argumen-argumen rasional itu salah. Kenapa? Karena manusia tidak mampu berpikir di luar alamnya. Kita kan mendengar, melihat, menganalisa sekeliling kita. Sekarang kita ingin mencoba menganalisa sesuatu yang metafisik. Tidak ada tempat, tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada berbentuk. Maka ini kita masuk kepada suatu persoalan yang di luar pengalaman kita, luar kemampuan kita menurut Immanuel Kant. Dan ini disetujui oleh sebagian sufi seperti Syekh Waliullah As-Sirhindi. Maka cara menemukan adanya Tuhan, kenapa adanya Tuhan? Karena dalil akhlak. Saya tidak mau merincikan pendapat Immanuel Kant. Nah, Immanuel Kant mengakui adanya Tuhan tapi bukan lewat jalur rasionalitas. Tapi dalam selain metafisika pakai. Nah, filsuf setelah Immanuel Kant mengingkari adanya Tuhan. Kemudian filsuf setelahnya, Tuhan tidak ada dan rasio tidak menghasilkan suatu kesimpulan baik di metafisik ataupun fisik. Nah, taib ya. Kelompok yang ketiga, saya tidak setuju dengan ini saya ungkapkan, saya tidak setuju dengan Sumania. Saya tidak setuju dengan sebagian filsuf yang tadi. Pendapat kami bahwa berpikir secara rasional itu baru berfungsi pada ilmu geometrik dan ilmu matematik. Selain itu, semua hanya dugaan, asumsi. Paham? Tadi kan selain persoalan metafisik, rasionalitas berfungsi. Sekarang makin sempit, apa? Hanya pada ilmu matematika dan geometrik, maka akal berfungsi. Ini menghasilkan kepastian. Selain dari dua ilmu ini, hanya dugaan. Ini pendapat lawan yang tidak kita terima. Yang keempat, dia mengingkari akal itu berfungsi pada persoalan yang nabariyat, yang perlu berpikir. Suatu yang perlu dipikirkan, maka nabar tidak menghasilkan suatu kepastian pada sesuatu yang perlu dipikirkan. Apakah itu matematika, fisika, geometrik, dan ilmu-ilmu yang lain. Atas nama dia itu butuh kepada berpikir, maka bernalar tidak menghasilkan satu kesimpulan. Yang kelima, pendapat yang kelima, saya menerima akal itu, berpikir itu menghasilkan satu kesimpulan. Tapi tidak pada persoalan mengenal Allah. Mengenal Allah tidak bisa dengan nalar. Paham ya? Ada 5 mazhab. Saya foto nanti saya kirim ke grup. Ini Hasyiah Bajuri ala Syarah Aqaid An-Nasafi. Taib ya? Oke. Saya simpulkan, berpikir itu adalah menganalisa objek yang sedang kita pikirkan untuk kita tahu satu kesimpulannya. Ilmu berpikir itu selain menghasilkan dugaan juga menghasilkan kepastian berdasarkan pendapat yang kuat. Taib. Dan yang ketiga, apa saja kriteria yang harus terpenuhi berpikir itu menghasilkan suatu kepastian. Maka wasyartuhu al-aqlu. Ada 4 syarat berpikir itu baru menghasilkan satu kesimpulan. Yang pertama syaratnya akal dulu. Karena kalau nggak ada akal nggak bisa berpikir.
Syarat untuk berpikir harus ada akal. Definisi akal apa? Yang dimaksudkan dengan akal adalah gharizatun yatba'uhal daruriyatu al ilmu bid daruriyati inda salamatil alat. Ada di syarah disampaikan. Yang dimaksudkan dengan akal apa? Naluri ataupun sifat bawaan. Gharizatun sifat bawaan yang diiringi, yang diiringi ataupun yang disertai yatba'uha, yakni akal adalah sifat bawaan, naluri, sifat bawaan yang ada dalam jiwa manusia yang dihasilkan akan sifat bawaan ini oleh pengetahuan dengan daruriyat, dengan suatu yang jelas, aksiomatik, inda salamatil alat, saat alat panca indera itu sempurna. Gini. Akal yang didefinisikan dengan akal apa? Akal adalah satu sifat yang dimiliki oleh manusia yang dengan sifat itu kita bisa mengetahui yang daruri. Saat panca indera kita itu tidak bermasalah. Gini, kapan manusia baru berpikir? Waktu kecil. Yang dia pikir, ini akal. Akal pertama sekali yang didapatkan oleh akal yang aksiomatik, yang daruriyat. Api membakar 1 tambah 1 sama dengan 2. 5 lebih besar daripada 1. Rumah lebih besar daripada kamar. Ini kan suatu yang daruriyat. Ini bagaimana kita dapatkan? Lewat akal. Gharizatun yatba'uha ilmu bid daruriyat. Setelah daruriyat baru menghasilkan nadariyat. Nah, ilmu yang tadi, pengetahuan terhadap daruriyat kapan hasil? Bukan cuma dengan akal, perlu alat panca indera. Dengan merasakan, dengan melihat baru hasil ilmu yang daruriyat. Baik. Syarat yang kedua, wantifa'u adadin nadar. Wantifa'u adadin nadar, yakni ternafi ataupun tidak adanya faktor-faktor yang bertentangan dengan berpikir. Dan ternafinya faktor-faktor yang berlawanan dengan berpikir. Manusia tidak akan menghasilkan sesuatu dari pikirannya jika dia sudah meyakini sesuatu, jika dia sudah ada satu kesimpulan. Orang yang sudah ada satu kesimpulan, kita ajak berpikir, tetap kesimpulannya sebelum dia berpikir. Orang misalnya sudah meyakini daya itu bermasalah. Kita mengajak menganalisa, berpikir ulang tentang daya. Kalau dia sudah ada kesimpulan, dan waktu dia berpikir tidak mau mengosongkan dari kesimpulan itu, tidak akan hasil. Sia-sia berdiskusi dengan orang begitu. Cara berpikir untuk menghasilkan satu kesimpulan, buang dulu doktrin. Pisahkan dulu doktrin dari akalnya. Paham ya? Jadi syarat berpikir itu baru menghasilkan kesimpulan, tidak ada faktor-faktor yang berlawanan dengan berpikir. Apa saja faktor-faktor yang berlawanan dengan berpikir? Taklid. Ada satu kepercayaan, doktrin, ataupun sedang kita ajak berpikir, pikirannya entah lari kemana. Pikirannya lagi kacau. Itu juga nabar tidak menghasilkan. Jadi nabar menghasilkan suatu kepastian, tapi harus terpenuhi 4 syarat. Yang pertama akal, yang kedua tidak ada faktor dalam pikirannya yang bertentangan dengan berpikir. Syarat yang ketiga, wa an yandura fid dalil duna syubhati. Yang ketiga bahwa dia berpikir pada dalil, menganalisa pada dalil, bukan pada syubhat. Duna itu maknanya bukan. Bukan syubhat, yakni syubhat itu yang samar, yang serupa dengan dalil. Jadi kadang-kadang orang menganalisa, kadang orang berpikir, tapi dia berpikir bukan pada dalil, bukan pada petunjuk. Kita baru sampai pada tujuan kalau ada petunjuk kan. Ini ada petunjuk. Petunjuk ini mengantarkan kita pada tujuan. Alamat, misalnya kita mau pergi ke suatu tempat. Kan ada alamat. Ada petunjuk. Petunjuk itulah dalil. Oke. Kadang orang berpikir tapi tidak sampai kepada tujuan. Kenapa? Karena bukan pada petunjuk. Dia berpikir. Tapi pada yang sama dengan petunjuk. Akhirnya dia tertipu. Paham ya? Syarat yang keempat. Wa fil wajhil ladzi minhu yadulud dalilu duna ghairihi.
Dan ini atafnya ke belakang, wa an yanzura, dan bahwa dia berpikir pada sisi apa? Allazi, yang dari sisi itu ditunjuki oleh dalil, bukan selain sisi tersebut. Ataupun kata lain wajah dalalah. Wajah dalalah. Gini, misalnya kita menganalisa, kita ingin menyimpulkan alam ini ada permulaan ataupun tidak ada permulaan. Kita kosongkan dulu pikiran kita. Yang kita analisa alam semesta. Baik, objek yang kita pikirkan adalah alam semesta. Bagian mana yang kita analisa? Wajah dalalahnya yang kita analisa. Ini perubahan. Bukan warna yang kita kaji. Warna, beragamnya warna, bentuk, bukan itu yang kita kaji. Itu nggak akan menghasilkan tidak akan mengantarkan pada kesimpulan. Bukan wajah dalalah. Baik. Misalnya gini, tadi petunjuk, ada alamat. Alamat itu adalah petunjuk. Yang kita lihat bukan sisi, misalnya kan petunjuk ada besi. Hai, puda pegahan, puna nih. Warna, bentuk, kan inan yang pelihatan nak kalian. Tulisan, pat rumah lubuk bete yang mana. Nyan yang tak kalian yang akan mengantarkan kepada tujuan. Jadi, yang syarat yang keempat adalah berpikir pada sisi yang mengarahkan kepada tujuan. Bukan sisi yang lain. Baik. Oke, dikit lagi. Wa yahsulul ilmu bil matlubi akibahu bil adati indal asy'ari wa bit tawalludi indal mu'tazilati wa bil wujubi indal hukama'i wa ikhtarahul imamani. Dan hasillah konklusi, kesimpulan, natijah. Hasillah keyakinan dengan suatu kesimpulan setelahnya berpikir. Jadi gini, semua orang yang berpikir maka dia akan punya satu kesimpulan. Semua orang yang berpikir pasti menghasilkan satu kesimpulan. Kapan lahir suatu kesimpulan? Setelah berpikir, ya kan? Kapan lahir kesimpulan? Setelah berpikir. Nah, kesimpulan ini lahir dari berpikir. Bagaimana hubungan keduanya? Bagaimana hubungan antara berpikir dengan kesimpulan? Ini terjadi perdebatan di kalangan filsuf dan para ulama mutakalimin. Menurut Imam Al-Asy'ari, setiap orang berpikir pasti menghasilkan. Tapi secara adat hukumnya. Seperti api membakar. Secara adat api itu membakar, benar. Dan nggak bisa kita menolak api itu tidak membakar. Hukum alamnya api itu membakar. Kecuali khirkun lil adah, keluar dari adat. Mukjizat baru api itu tidak membakar. Dengan satu kejadian itu apakah ternafi api itu terbakar? Misalnya gini, gara-gara Nabi Ibrahim tidak terbakar dengan api. Akhirnya semua api yang ada di sekeliling kita itu juga nggak terbakar. Enggak, tetap hukum dasarnya tetap terbakar. Makna adat apa? Bukan diri api. Gini, api itu membakar benar. Tapi kenapa api itu terbakar? Pertanyaan yang filosofis. Api yang kita lihat membakar kan? Setiap ada api yang bersentuh dengan yang kering, benda yang kering itu terbakar. Kenapa api itu mengandung yang bisa menyebabkan membakar? Kenapa? Ini pertanyaan filosofis. Oh, Tuhan yang menjadikan api itu berfungsi untuk membakar. Kalau Tuhan yang menjadikan api itu membakar, maka kayu yang terbakar dengan sebab api itu juga Tuhan yang menjadikan. Maka berpikir tadi, misalnya alam mutaghair kullu mutaghair kesimpulannya alam kesimpulan ini hasil daripada berpikir. Nah, kesimpulan ini apakah dia dilahirkan oleh berpikir, dalam arti manusialah yang menghasilkan ataupun Tuhan juga yang menciptakan? Menurut Imam Asy'ari, berpikir itu dari Tuhan, hasilnya juga dari yahsulul ilmu bil matlub akibahu, setelah berpikir dengan adat di sisi Asy'ari. Bisa saja secara akal ya, bisa saja secara akal. Orang berpikir sudah tepat tapi tidak ada satu kesimpulan. Bisa saja secara akal walaupun realita sulit sekali terjadi. Seperti api tidak terbakar, sulit sekali terjadi.
Wabit tawaludi indal Mu'tazilah, dan dengan tawalud menurut Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah, kesimpulan dari berpikir itu dihasilkan oleh pikiran. Jadi dalam berpikir kesimpulannya sudah ada, cuma belum dilahirkan. Setelah berpikir itu selesai, maka lahirlah anak yang bernama natijah ataupun matlub ataupun kesimpulan. Taib. Paham ya? Maka kesimpulan itu lahir dari siapa? Dari pikiran manusia. Maka ungkapan kesimpulan itu lahir dari pikiran manusia secara bahasa dekat dengan pendapat Mu'tazilah. Sedangkan menurut filsuf wabil wujub, dan wajib menurut filsuf masyaiyin. Makna wajib apa? Seperti johar dengan arat. Tidak mungkin adanya arat tanpa ada johar, tidak mungkin adanya johar tanpa arat. Kausalitas. Kalau setiap berpikir bernalar ya, yang rasional menghasilkan kesimpulan. Tidak mungkin ada kesimpulan tanpa ada berpikir. Jadi kausalitas hukumnya, wujud. Waktarahu, dan dipilih akan pendapat filsuf ini oleh dua imam ahli sunnah, Imam Ar-Razi dan Imam Haramain. Lihat, Imam Haramain dan Imam Ar-Razi setuju dengan pendapat filsuf. Tapi, ya benar. Wahia min furu'i khalqil af'al. Dan masalah ini adalah cabang daripada masalah penciptaan perbuatan. Ada kan masalah kasab yang kita baca dalam ilmu tauhid. Perbuatan manusia itu apakah dari manusia ataupun dari Tuhan? Ada sekitaran 17 mazhab. Ada 17 mazhab para ulama dalam memberi jawaban dalam persoalan itu. Yang kita dengar biasanya apa? 3 kan? Qadariyah, Jabariyah, Ahli Sunnah. Enggak. Semuanya 17 mazhab. Ini disampaikan oleh Raghib Basya dalam kitab Al-Luma'ah fi Tahqiqil Wujud wa Af'alil Ibad. Keseluruhan, baik Ahli Sunnah ataupun bukan Ahli Sunnah. Dalam Ahli Sunnah ada 4 mazhab. Ada mazhab Abu Ishaq al-Isfiraini, ada mazhab Imam Asy'ari, ada mazhab Qadhi Abi Bakar al-Bakilani, ada mazhab Imam Haramain, ada mazhab Imam Ar-Razi. 5 bukan 4. Dalam Ahli Sunnah sendiri berbeda pendapat para ulama. Ini bukan hanya masalah satu teori yang berkembang, yakni kasab yang disampaikan oleh Imam Sanusi, bukan, itu salah satu dari pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi menurut Imam Ar-Razi, misalnya begini. Saya mau berdiri. Ini kan saya duduk, berdiri kan belum ada. Saya berdiri. Oke, kemudian saya berdiri misalnya ini. Ini saya berdiri kenapa? Karena kehendak saya dan keinginan saya. Siapa yang melakukan berdiri? Siapa yang melakukan berdiri? Manusia. Kenapa saya bisa melakukan berdiri? Karena Tuhan menciptakan kemampuan pada saya. Sehingga saya ada kebebasan dalam berdiri, dalam bertindak. Oh, ada ungkapan majbur batinan. Manusia tidak bisa memilih untuk tidak memilih. Seperti manusia tidak bisa memilih untuk tidak berpikir. Bisa nggak kita memilih untuk tidak berpikir? Otak sudah ada, tapi kita otak ini nggak maunya otak ini nggak berjalan, nggak berpikir. Bisa nggak? Kita tidak bisa memilih otak untuk tidak berpikir. Kita hanya bisa memilih otak ini memikirkan apa. Bisa nggak kita milih untuk tidak hidup setelah kita diberikan hidup? Enggak. Tapi kita bisa memilih bagaimana hidup kita. Begitu juga, kita tidak bisa memilih untuk tidak ada pilihan. Batu itu tidak ada pilihan. Mereka tidak bisa memilih untuk ada pilihan. Karena mereka tidak diberikan pilihan. Sedangkan manusia, jabarnya manusia gimana? Kita tidak bisa memilih untuk tidak adanya pilihan dalam jiwa kita. Karena pilihan itu sudah diberikan oleh Allah. Kemudian pilihan itu kita fungsikan untuk memilih. Terus pilihan yang dipilih manusia itu manusia yang melakukan berdasarkan pilihan yang Allah berikan tadi. Pilihan induk dasar. Paham ya? Jadi bukan surah Jabar ujung-ujung ada surah Jabar. Jabariyah Hasid. Menurut tak kritik Jabariyah. Kesimpulan kalau lagi Jabariyah Hasid. Memang lihurung bak kasab nyangki pajarah kalau kulafan. Mau ina masalah kasab mana? Oke. Jadi masalah tentang mukaddimah, hubungan antara mukaddimah dengan natijah, apakah hubungannya ada, wajib, ataupun tawallud. Ini cabang dari persoalan khalqul af'al. Baik. Sedikit lagi.
Qala Imamul Haramain wa huwa awwal wajibin indal bulugh. Imam Haramain berpendapat, saya nggak baca dulu, begini. Yang pertama sekali yang wajib yang dilakukan oleh manusia setelah dia balik adalah mengenal Tuhan. Ini pendapat Imam Asy'ari. Kemudian Abu Ishaq Al-Isfiraini, murid daripada murid Imam Asy'ari, bukan mengenal Tuhan. Syarat untuk menjadi manusia ataupun syarat untuk menjadi muslim, berpikir. Berpikir adalah syarat yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Untuk mengenal Tuhan. Karena mengenal itu tidak akan hasil tanpa berpikir. Pendapat siapa? Abu Ishaq Al-Isfiraini. Kemudian Imam Haramain, murid daripada murid-murid Abu Ishaq Al-Isfiraini, bukan berpikir yang pertama yang paling wajib. Niat untuk berpikir yang wajib. Karena berpikir itu tidak akan hasil tanpa ada niat. Ada niat nggak untuk berpikir? Itu yang pertama sekali yang harus dilakukan. Niat untuk berpikir baru berpikir. Ini pendapat Imam pendapat Haramain. Kemudian menurut Mu'tazilah bukan berpikir dan bukan niat untuk berpikir yang wajib, tapi ragu. Harus ragu. Kenapa? Karena saat ragu kita akan berpikir. Tanpa ragu kita nggak akan berpikir. Taib. Imam Darkashi keliru dalam mengutip. Yani lihat, qala Imamul Haramain wa huwa awwal wajibin indal baligh. Berpendapatlah Imam Haramain wahwa, dan dia hanya berpikir, wahwa kembali kepada nazar, itu wajib yang pertama sekali saat balik. Tadi kita sudah sampaikan itu pendapat bukan pendapat Imam Haramain. Pendapat Imam Haramain adalah niat untuk berpikir. Adapun diri berpikir, itu pendapat Abu Ishaq Al-Isfiraini, ini disampaikan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Lihat, Imam Darkashi imam, ulama paling besar. Tapi kalau salah dengan data, salah. Tapi kalau kita di posisi Imam Syekh Zakaria Al-Ansari, nggak mungkin Imam Darkashi salah. Karena dalam pikiran kita ulama besar itu nggak mungkin salah, nggak mungkin keliru, ya kan? Walaupun bertentangan dengan fakta datanya begini, tetap ini nggak mungkin salah. Paham ya? Lihat, salah, waham. Wa khalafahu Ibnu Abdissalam, dan berbeda akan pendapat Imam Haramain ini menurut anggapan Imam Darkashi. Pada dasarnya pendapat Abu Ishaq oleh Izzuddin bin Abdissalam. Wa qala, dan Izzuddin bin Abdissalam berkata, la yajibu 'alal mukallafi inda syakki fima yajibu i'tikaduhu. Berkatalah Izzuddin bin Abdissalam, tidak wajib berpikir terhadap mukallaf, terhadap orang yang sudah dibebani hukum, kecuali saat ragu pada sesuatu yang wajib dia meyakini. Jadi menurut Izzuddin bin Abdissalam, tidak wajib berpikir kecuali saat ragu. Kalau kita sudah ragu terhadap keyakinan, terhadap yang sudah kita yakini, sesuatu yang wajib kita yakini, kemudian kita ragu, maka saat itu perlu berpikir. Maka kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang ketuhanan, tentang tauhid, tentang sifat, apa yang harus kita lakukan kalau kita mulai ragu? Berpikir, bukan mengancam orang untuk berpikir. Maka dalam ilmu kalam, berpikir kritis tentang Tuhan itu labbaik Allah, ahlan wa sahlan, sangat diterima. Berbeda kasus yang ada di barat, yang mana saat ada cendekiawan-cendekiawan yang mulai kritis terhadap gereja, itu mengancam. Maka setiap orang yang kritis terhadap ajaran di gereja itu diancam, bahkan dibunuh. Paham? Nah, sedangkan Islam wajib berpikir. Wallahu a'lam bishawab, wa ilahi marju'al ma'ab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.